Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Ayu Safitri akan menjelaskan tentang IP address. IP address adalah label numerik yang dimiliki setiap komputer, ponsel, laptop, ataupun gawai pintar lainnya yang terhubung melalui internet. Dengan adanya IP address ini, dapat menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya dengan IP address di jaringan yang sama. IP address ada dua. Yang pertama IP statik dan IP dinamik. IP statik adalah IP tetap atau IP-nya tidak berubah-ubah, sehingga untuk menggunakan alamat IP ini kita harus memasukkan alamat secara manual. Penggunaan IP statik biasanya digunakan untuk bisnis bagi perusahaan-perusahaan atau instansi pemerintah untuk memudahkan perbaikan jika ada kesalahan dalam jaringan tersebut, karena IP yang dipakai tetap tidak berubah-ubah. Yang kedua, IP dynamic. IP dynamic adalah yang dapat berubah-ubah karena IP ini didapatkan dari sistem DHCP. IP dinamik lebih banyak digunakan jika kita berlangganan layanan internet. IP dinamik yang Anda dapatkan dipinjamkan sementara oleh Internet Service Provider atau ISP, bertujuan agar pengguna dapat terhubung otomatis ke jaringan tanpa memasukkan alamat IP secara manual. Versi IP address. Yang pertama yaitu alamat IPv4. Alamat IPv4 adalah sebuah alamat IP yang memiliki panjang angka sebanyak 32 bit yang dipisahkan sebanyak 4 oktet. Setiap oktet terdiri dari 8 bit angka. Inilah versi IP address yang telah dipakai sejak internet mulai dimanfaatkan. Kemungkinan besar saat ini Anda sedang memakainya juga. Yang kedua, alamat IPv6. Alamat IPv6 adalah sebuah alamat yang memiliki panjang angka 128 bit dan terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang dipisahkan oleh titik 2. Masing-masing kumpulan tersebut merupakan representasi desimal dari 16 angka biner. Kelas-kelas IP address ada 5, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Network ID adalah bagian dari IP address yang berfungsi untuk menunjukkan di jaringan mana komputer atau device tersebut berada, sedangkan host ID menunjukkan server, router, workstation, dan host TCP atau IP lainnya yang berada di dalam jaringan tersebut. Gateway adalah perangkat di dalam komputer yang fungsinya untuk mengoneksi sebuah jaringan komputer terhadap satu jaringan komputer lain, entah satu atau lebih, yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama, sehingga memudahkan perangkat jaringan yang terkoneksi untuk melakukan akses internet. Metode pengiriman data unicast, broadcast, dan multicast. Yang pertama yaitu unicast. Unicast merupakan suatu metode pengiriman atau transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau PTP, yaitu point to point. Dengan kata lain, pengiriman data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Berikut adalah contohnya. Saya akan mencontohkan dari PC1 dan saya akan kirimkan ke printer. Paket akan dikirim dari PC1 dan akan ke switch lalu ke printer. Lalu kembali lagi dari printer ke switch lalu kembali lagi ke pengirim. Ini pengiriman sukses. Jadi ini adalah unicast.
Sedangkan kalau broadcast merupakan suatu metode pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam satu jaringan. Broadcast merupakan metode pengiriman data ke banyak perangkat sekaligus atau PTMP, point to multipoint. Berikut contohnya. Kita mengisi destination IP address yaitu 255.255.255.255. Lalu kita mengisi sequence number 1, lalu time 0, lalu create PDU. Sukses, langsung saya saja disimulasikan. Paket dari laptop 1 akan dikirim ke switch, lalu akan dikirim ke semua alamat dan akan kembali lagi ke switch dan dikirimkan ke laptop 1 persatu. Dari PC1 sukses, dari PC2 sukses, dari printer sukses, dan dari router juga sukses. Itu tadi adalah contoh dari broadcast. Dan yang terakhir yaitu multicast. Multicast merupakan suatu metode pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Alamat ini menggunakan kelas D, sehingga beberapa host akan didaftarkan dengan menggunakan alamat kelas D ini. Itu semua tadi adalah penjelasan dari IP address dan penjelasan dari unicast, broadcast, dan multicast.